Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kita akan menuju suatu situs yang berada di wilayah Majapahit. Dan ini letaknya tidak jauh dari Candi Brahu, tepatnya sebelah timurnya. Situs ini dinamakan Candi Gendong, yang letaknya berada di Desa Jambu Minte, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Memang di Trowulan ini banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman Majapahit. Bahkan karena saking banyaknya, banyak yang bercanda jika menggali beberapa meter saja, kemungkinan besar akan mendapatkan sisa-sisa atau struktur zaman dulu. Itulah candaan dari beberapa teman, karena memang melihat saking banyaknya situs-situs yang tercecer di wilayah Trowulan ini, baik yang telah diekskavasi maupun yang belum tersentuh ekskavasi. Dan itu sebelah kanan pakai kaos kuning adalah Pak Rokiin, juru pelihara dari Candi Gendong. Beliau standby di sini sampai jam 4 sore. Dan yang di tengah itu adalah ruangan pusat dari Candi Gendong. Dan rahasianya kenapa candi ini sampai dinamakan dengan Candi Gendong, karena dahulu kala sebelum ekskavasi besar-besaran dilakukan di sini, ini bentuknya berupa gundukan tanah yang di tengahnya berlubang, sehingga masyarakat menamakannya sebagai gentong. Dan juga ketika diadakan ekskavasi, banyak juga ditemukan fragmen-fragmen gentong yang berada di dalam candi ini. Ini kita lagi menyelusuri tembok-tembok dindingnya. Kalau dari luar kelihatan agak pendek teman-teman, tapi ketika kita sudah masuk ke dalamnya, ternyata ini lumayan tinggi. Ada yang 1,5 sampai ada yang 2 meter lebih. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat ini batu batanya, walaupun berumur sudah ratusan tahun, tapi kondisinya masih cukup bagus. Dan ketika kita tanya tadi kepada penjaganya, bahwa di sini ada beberapa tembok lapis. Untuk lapisan tembok yang pertama dan kedua itu 90% masih asli, sedangkan selebihnya itu sekitar 50-60% lah yang masih asli, sisanya batu bata tambahan. Dan ini ruangan yang paling tengah, paling inti. Ini berukuran sekitar 5,27 meter, lebarnya 5,20 meter, dan untuk ketebalannya 2 meter serta tinggi 2,7 meter. Ini ada lubang teman-teman, kita masuk lewat sini tadi. Dan pertama kali kita menduga kok ada lubang di sini,
Kita pikir ini adalah dahulu pintu gerbang untuk masuk ke ruang tengah ini. Ternyata ketika kita tanyakan kepada penjaganya, lubang tersebut bukan asli bawaan candi, akan tetapi aksi vandalisme kelompok-kelompok dahulu kala yang ingin melakukan penjarahan dan pencurian di dalam struktur yang tengah ini untuk mengambil harta-harta zaman kuno. Sangat disayangkan sehingga bekasnya sampai kelihatan sampai hari ini. Dan turut diceritakan juga oleh penjaganya bahwa dulu ketika mbah-mbahnya dulu bercerita, tempat ini memang sering dicuri barang-barangnya, bahkan oleh masyarakat luar daerah Mojokerto. Mereka datang berbondong-bondong mencari harta karun di daerah Trowulan, karena Trowulan terkenal dengan kerajaan Majapahit. Mereka menyangka di dalam peninggalan-peninggalan seperti ini masih tersimpan benda-benda berharga peninggalan zaman dulu. Inilah yang menyebabkan mayoritas peninggalan jejak-jejak sejarah Majapahit sangat-sangat rusak di daerah Trowulan. Sulit kita temukan peninggalan Majapahit masih utuh ataupun cukup baik keadaan. Rata-rata memang terjadi kerusakan di sana-sini. Ini susunan tembok batu batanya di ruang inti atau ruang tengah, tersusun cukup rapi teman-teman, cukup bagus. Dan ini adalah Candi Gentong pertama, karena ada Candi Gentong kedua yang letaknya tepat di sisi utara dari Candi Gentong yang pertama ini. Itu tengahnya ada lubang yang saya maksud tadi, aksi vandalisme maupun penjarahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Candi Gentong ini sendiri ditemukan pada tahun 1889, yaitu pada zaman penjajahan Belanda yang dicatat oleh Verbeek. Kemudian tahun 1907 Knebel juga melakukan penelitian di candi ini yang ditulis dalam ROC dan disusul N.G. Krom pada tahun 1923 dengan buku yang berjudul Inleading Toward the Hindu-Javanese Coast. Michael Plone pada tahun 1925 juga memasukkan candi ini dalam peta rekonstruksi kota Majapahit. Setelah zaman kemerdekaan, barulah pemerintah Indonesia melakukan pemugaran candi ini yang dilaksanakan pada tahun 95, 96, 98, 99 hingga tahun 2004. Dan ketika diadakan ekskavasi di tempat ini, banyak dijumpai temuan berupa kumpulan stupika, arang, dan 2 buah fragmen arca Buddha. Semuanya itu ditemukan di Candi Gentong yang pertama ini. Stupikanya sendiri terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil, serta dibahatkan inskripsi berisi mantra Buddha pada bagian bawahnya. Untuk proses pembentukan stupika pada Candi Gentong yang kita lihat ini hanya melalui penjemuran hingga kering tanpa melalui proses pembakaran seperti kebanyakan. Di samping itu juga, selain stupika tadi, di tempat ini juga ditemukan arca Buddha yang saya sebutkan. Terdapat di sisi timur struktur candi ini. Namun sangat disayangkan, kedua kondisi arca Buddha tersebut kepalanya telah
hilang. Kemudian temuan yang ketiga yaitu berupa arang. Selanjutnya dilakukan tes karbon dating di Laboratorium Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung. Setelah diadakan penelitian terhadap arang itu, maka diambil kesimpulan bahwa Candi Gentong berasal dari masa Majapahit, khususnya periode pemerintahan raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kita susuri juga lorong-lorong di dalam candi ini sambil melihat-lihat keindahan seni bangunan zaman nenek moyang kita dulu. Ini sudah tampak berantakan, ada juga yang roboh di sana sini. Ini tampak dari bagian luar teman-teman, memang keadaannya kurang bagus. Ini yang bagian agak dalam, ada juga tambahan-tambahan batu batanya. Ini yang lubang tempat masuk tadi, tapi aslinya memang bukan asli ini aksi vandalisme. Ini kalau Candi Gentong dilihat dari sisi atas, tampak ruangan sakral yang tengah itu. Tampak batu bata sebagian yang sudah hancur, bahkan ada yang sudah agak lapuk sisi luar, mirip dengan tanah. Candi Gentong ini dibangun dengan menggunakan susunan batu bata merah yang sangat khas dengan kerajaan Majapahit. Batu bata merahnya sendiri ada yang menggunakan sistem gosok, namun ada juga yang menggunakan sistem spesi menggunakan tanah liat. Dan yang kita lihat ini adalah sisi terluar, tampak sekali kerusakan-kerusakan. Berbeda dengan yang posisi di dalam tadi teman-teman, kondisinya masih lumayan bagus. Tapi kalau yang sisi luar ini memang kurang begitu bagus. Tampak bata yang termakan usia maupun pengerusakan karena memang dulu sempat terkubur ratusan tahun. Bahkan ada yang kita lihat sudah melebur mirip dengan tanah. Ini sampai hampir ambruk yang sisi ini. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan teman-teman tentang candi peninggalan zaman Majapahit. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Rahayu.